Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kelas 7. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang cerita fantasi. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian akan memahami apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi. Selamat menyaksikan. Hal yang pertama harus kalian ketahui adalah pengertian cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah cerita fiksi atau tidak nyata atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa, artinya hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, ketika itu berada di cerita fantasi maka akan menjadi biasa. Kemudian tokoh dan latarnya diciptakan penulis tidak ada di dalam dunia nyata, ataupun modifikasi dari dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, kemudian supernatural atau ajaib atau futuristik, menuju ke masa depan. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama harus ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan, yang berarti bahwa cerita tersebut mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, bahkan keghaiban yang tidak ditemui di dalam dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita. Nah, ide cerita ini terbuka terhadap daya hayal penulis. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, contohnya bisa kalian baca sendiri. Di situ ada pertempuran Komodo dengan siluman serigala. Nah, itu kan untuk dunia sekarang, di dunia nyata itu kan tidak ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi, bahwa tidak terbatas dari hayalan-hayalan penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Jadi, peristiwa yang dialami oleh tokoh itu terjadi pada dua latar, yaitu latar yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan juga latar yang tidak nyata. Misalnya, tokoh Noni ini mengalami dua latar, ya. Latar ketika dia liburan di Wulingi, kemudian dia berubah bisa pindah ke latar pada zaman Belanda. Itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi, bisa menembus ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu tokohnya unik, yaitu dia memiliki kesaktian, ya. Jadi ketika kalian membuat cerita fantasi, itu ciri-cirinya tokohnya harus unik, memiliki sebuah kekuatan-kekuatan yang tidak terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya ada tokoh Harry Potter, dia akan memiliki tongkat sakti. Ataupun tokoh Doraemon yang biasa kalian saksikan di TV, itu dia akan memiliki kekuatan atau memiliki keajaiban pada kantong ajaibnya yang bisa mengeluarkan benda apapun semaunya dia, kemudian dia pun bisa menggunakan baling-baling bambunya untuk terbang. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi, ya, karena ini kan cerita fantasi, maka bukan dari kejadian yang nyata. Kemudian bahasa, menggunakan bahasa dengan emosi yang kuat, kemudian bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan juga menggunakan ragam bahasa percakapan, ya, bukan bahasa yang formal. Selanjutnya pada poin C itu adalah jenis cerita fantasi. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama, cerita fantasi total, berisi fantasi pengarang terhadap objek. Jadi dari nama objeknya, kemudian nama orangnya, kemudian nama tempatnya, itu benar-benar rekaan pengarang, ya, tidak terjadi di dalam dunia nyata. Nanti pada akhir video ini akan disajikan teks Nataga, dan teks tersebut merupakan satu contoh dari jenis cerita fantasi yang total. Dari namanya aja, kemudian tempatnya itu tidak akan kalian temukan di dalam dunia nyata, karena dia benar-benar rekaan dari pengarang itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis cerita fantasi yang irisan, yaitu cerita fantasi mengungkapkan fantasi tetapi masih ada menggunakan nama-nama dari kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata ataupun peristiwa yang pernah terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya tokohnya boleh menggunakan nama Andi atau nama siapapun itu. Berbeda dengan tadi yang total, itu harus menggunakan nama-nama yang tidak pernah kalian temui di dalam dunia nyata. Selanjutnya pada poin D yaitu latar cerita. Yang pertama, latar sezaman. Nah, berarti latar yang digunakan itu hanya satu masa saja, ya, artinya ini latar waktunya, ya. Jadi hanya menceritakan misalnya masa kini, ya masa kini saja, kemudian masa depan, ya masa depan saja, ataupun masa yang lampau sebagai contohnya pada zaman dahulu kala, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah latar lintas waktu, yang berarti cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa zaman prasejarah ataupun masa kini dengan 40 tahun
tahun yang akan datang. Selanjutnya pada poin E ini akan dijelaskan unsur pembangun cerita fantasi. Nah, sebenarnya untuk unsur pembangun ini sudah pasti kalian sudah tahu ya, ketika SD pasti sudah diajarkan. Nah, ini akan diulang lagi bahwa yang pertama itu ada tema. Tema adalah dasarnya cerita atau ide cerita itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu ya pemeran dari cerita itu sendiri. Kemudian penokohan. Penokohan ketika ada tokoh ya harus diberi penokohan atau watak yang akan melekat pada tokoh tersebut. Yang ketiga ada latar. Latar itu ada 3 ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi tempatnya ada di mana, suasananya bagaimana, entah menegangkan, menggembirakan, atau apapun itu. Kemudian latar waktunya itu kapan ya, tadi sudah dijelaskan akan kalian membawanya itu pada zaman kapan. Yang keempat itu ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi nanti ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Gitu ya, kalau alur maju ya berarti menceritakan pada masa sekarang. Kalau alur mundur biasanya ada kata kuncinya pada zaman dahulu kala. Nah, kalau alur campuran itu ada keduanya, artinya dia menjalankan pada masa sekarang, tiba-tiba dia teringat bahwa dia kembali ke masa lalunya. Nah, itu bisa jadi dinamakan dengan alur yang campuran. Yang kelima, adanya sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya penceritaan pengarang. Jadi, biasanya ada sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang yang ketiga. Orang pertama itu ditandai dengan aku, saya, beta, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu biasanya dia, ia, ataupun menyebutkan nama tokoh. Itulah yang dinamakan dengan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulis. Biasanya pada di akhir cerita itu disajikan amanat. Ataupun ketika cerita itu tidak ada, berarti kalian menyimpulkan sendiri amanat dari cerita yang telah disampaikan itu apa. Berikutnya disajikan satu contoh teks cerita fantasi, yaitu kekuatan ekor biru Nataga. Nah, kalau dilihat di analisis dari jenisnya, ini merupakan jenis cerita fantasi total karena dari nama tokohnya, kemudian tempatnya itu benar-benar rekaan dari pengarang. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Sebagai contoh di situ ada tokoh Nataga sendiri, kemudian ada Dewi Kabut, kemudian di cerita selanjutnya itu ada Levogo, Roslamia, Sika, kemudian di situ juga ada tempatnya itu ada di Tanah Modo. Nah, dari nama-nama yang tadi saya sebutkan sudah pasti kalian tidak pernah mendengar di dunia nyata kan? Nah, itulah yang kenapa pada cerita ini dinamakan dengan jenis cerita fantasi yang total, karena semuanya merupakan rekaan yang ditulis oleh Ugi Agustono. Kemudian cerita Nataga ini ketika ditinjau dari latarnya itu hanya menceritakan latar waktu sezaman. Artinya pada cerita itu hanya menceritakan pada hari itu saja. Nah, pada intinya cerita fantasi itu kan cerita yang tokohnya ini memiliki keunikan. Nah, dari cerita Nataga ini kira-kira apa ya keunikan yang dimiliki oleh tokoh Nataga? Nah, ternyata tokoh Nataga ini memiliki kekuatan pada ekornya yang dapat mengeluarkan api untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, itulah mengapa cerita Nataga ini sebagai cerita fantasi, karena tokohnya memiliki keunikan atau keajaiban. Baik, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya.